Ya, haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung di ruang tanya jawab. Ayo kita satukan hati dalam doa supaya Ruah Yahweh Elohim nuntun kita semua. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami tetap mengundang kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami di dalam ruang tanya jawab ini, menyertai memimpin memberkati sehingga Dafar Elohim boleh memperkokoh kehidupan kami dengan fondasi-fondasi ayat-ayat dan kebenaran-kebenaran Dafar Elohim. Kami ucap syukur, pimpin kami, Ruah Yahweh Elohim menolong dan menuntun kami semua dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Ya, Amin. haleluya. Silakan untuk teman-teman. Terima kasih yang baru bergabung, yang hari ini perdana bergabung, dan terima kasih ya. Salam kenal semua. Nah, saya lihat Brother Johan angkat tangan. Silakan Brother Johan. Sahabat Shalom, Om Yosef. Shabbat Shalom. Sebenarnya mau nanya sekaligus mau pengakuan dosa juga sama Om gini Om. Oh jangan dong. Jadi gini Om. Di sini Kita bukan lemah ikan di sini. Kita bukan lemah ikan di sini ya. Kita Jadi bukan kan gini Om. bukan kucing menjilat, bukan lemah ikan ya. Jadi nggak ada ruang ya atau pengakuan dosa. Ngaku dosa sama Bapak Yahweh saja. Jadi gini Om. Kan saya kan udah baptis pembaharuan Om. Ya. Dan udah diputusin dari ilah-ilah yang bukan dari Israel gitu. Betul. Udah dimaterai juga dalam nama Bapak Yahweh. Ya. Tapi udah berbulan-bulan sih puji Bapak Yahweh saya udah tiap minggu udah gak operasi usus buntu lagi gitu Om. Oke. Tapi lama-lama tuh karena ada kepentingan pribadi dengan sangat terpaksa dan mau gak mau saya datang ke komselnya Ayunan gitu Om. Karena saya pengen setelah beres komsel saya pengen ketemu sama pemusiknya gitu. Pengen nanya-nanya nada lagu. Kan saya kan iseng-iseng teh bikin lagu rohani juga Om, iseng-iseng teh gitu. Tapi waktu saya di komsel Ayunan emang gelisah gitu ya waktu pujian. Kadang kalau diliatin orang, kok kamu gak nyanyi? Kadang saya nyanyi gitu. Kata-kata yang berbau usus sapi sama usus ayam, saya ganti Yesua gitu Om. Terus kata-kata awo itu saya ganti Elohim gitu. Nah, pas pulang dari komsel itu saya minta ampun. Lalu apakah materai Bapak Yahweh yang udah saya dapat karena udah dibaptis pembaharuan bisa hilang gitu Om, karena saya ngikutin komsel di Ayunan karena kepentingan pribadi gitu. Gitu. Karena dari teman-teman saya, teman terdekat saya gak ada yang bisa musik gitu. Jadi kepaksa saya minta masukan, ini lagu ini gimana ini adanya gitu. Apakah bisa itu? Karena saya menghadiri komsel Ayunan gitu atau saya ini? Ya. Gini, terima kasih Johan untuk pertanyaannya. Ya, inilah sebetulnya contoh di mana celah itu masuk dan terbuka. Mengapa? Ini cara setan untuk menarik kembali melalui musik yang dalam notabene itu adalah musik rohani. Ya, dan disinilah kalau diteruskan maka akan lama-lama imannya menjadi dingin. Apinya padam. Seperti Rabi Saul mengatakan, jangan memadamkan ruah Yahweh Elohim. Ya, disinilah celah. Ya, untungnya tanya, begitu. Jadi bisa diluruskan. Kalau enggak tanya, tiba-tiba ya menghilang dan terhilang. Itu yang berbahaya. Ya kan? Jadi dalam hal ini kita, apalagi sekarang ini rapture sudah semakin dekat. Dan juga di komunitas kita ini ada Briscoe. Mana Brother Briscoe? Ya, ya, yang mau untuk membantu teman-teman dalam hal musik bisa dikontak. Dia punya talenta yang Bapak Yawi berikan dengan spesifik sekali, ya, dengan kepekaan di dalam musik. Ya, nah, di komunitas ini saya yakin jauh akan lebih sehat daripada masuk ke perangkap setan, gitu, ya. Jadi lebih baik utamakan kepentingan Bapak Yahweh di atas segala-galanya daripada kepentingan pribadi. Karena apa? Waktunya sudah semakin dekat. Apa nggak sayang kalau sampai nafiri itu berbunyi,
dan ternyata kedapatan lagi nyanyi soal usus buntu, ya, usus sapi dan sebagainya. Apa nggak sayang? Coba pikirkan baik-baik, ya kan? Lepas itu, ya kan, yang lagunya Awo Awo itu, ya kan? Tiba-tiba Nafiri berbunyi, Rapture, ya kan? Apa yang terjadi kira-kira? Nah, ya kan? Masuk perangkap setan. Nah, inilah rencana setan. Ya, jadi dalam hal ini coba saudara harus semua dewasa, juga Brother Johan yang baru baptisan pembaharuan, jadi dewasa, ya, jangan sampai masuk ke perangkap setan yang model kayak gini, ya. Haleluya. Terima kasih Brother Johan. Apa yang berkati. Shalom Papi Lukas. Haleluya. Shalom Papi, shalom. Shalom Papi. Shalom Pak. Ya. Kayaknya pertemuan saudara itu udah di depan mata ini. Ya, makanya semakin dekat, rapture semakin dekat karena shalom Papi. Shalom Pak. Meski Bapak Yahweh nggak janjian, bajunya sama nggak janjian, sama merahnya nih. Terima kasih Papi sudah baptis istri saya. Haleluya, haleluya. Ya. Ya. Mana Papi nggak kelihatan? Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, silakan ada yang mau sudah bisa dipahami, Brother Johan. Jadi itu materinya bisa hilang nggak sih Om? Materi udah di materi. Loh, cara setan itu pelan-pelan, tapi mematikan. Ini bahaya, ya kan? Nah, sampai saat tiba-tiba Nafiri berbunyi, Brother Johan lagi kedapatan di sana, lah bagaimana ceritanya? Ayo, siapa yang rugi? Ya kan? Nah, itu dia. Lebih baik ambil keputusan, sudah nggak usah ikut-ikut, lebih baik mengutamakan kepentingan Bapak Yahweh di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini karena keinginan cuma belajar musik. Ya coba kenalan sama teman-teman yang bisa musik di sini, begitu ya. Jadi harus punya seperti itu. Kalau enggak, apa yang terjadi? Ini cara setan. Menyusupnya itu pelan-pelan, begitu. Ya, alon-alon asal kelakon, ya kan? Oh ya, alon-alon asal kelakon. Ya. Ya, pelan-pelan tapi mantap, begitu. Mematikan, ya. Gimana Brother Johan? Jadi melek juga sama ya cara setannya. Sinjah juga ya Om ya. Ya, kalau memang mau hidup sehat ya jangan minum racun, begitu loh. Walaupun racunnya cuma 1 mililiter. Iya. Ya, walaupun racunnya 1 mililiter. Ya jangan diminum kalau mau sehat. Gitu, ya buat apa minum racun? Oh, racun dikumpulin. Ya, racun namanya racun dibuang. Ya. Saya mau tanya ke Pak Johan dulu ya, Bro Johan. Ya, emang Pak Ya, Johan Bang. mau bikin lagu apa nih? Ini Udah Pak nih. John nih bisa musik ini Pak John. Ini aku teh udah sedikit-sedikit bikin 3 lah. lagu. Ada di YouTube, cuman lagi bikin lagu keempat. Aku teh bingung melodinya, nadanya gitu. Jadi takut plagiat band orang lain. Jadi aku nanya ke pemusik gereja yang bisa piano sama bisa gitar gitu. Biar saya gak plagiat nada orang gitu. Nadanya masih kayaknya mah udah ada gitu. Oh iya, mungkin Pak John bisa bantu atau Lagu itu dari mana Pak Johan? Dapat apa inspirasi atau apa dari mana? Inspirasi aku sendiri, jadi aku tulis liriknya gitu. Nah, tinggal aku nyanyiin gitu. Karena harus ada nadanya tuh. Takutnya kalau nadanya sama, takutnya plagiat band orang gitu. Jadi lagi coba-coba sendiri dalam. Tapi ada mirip-mirip dengan lagu orang. Ada nada-nadanya. Enggak, sekarang mah belum. Jangan sampai ada gitu.
lagi nyoba ngulik-ngulik sendiri. Kalau apa bisa juga ke Pak siapa tuh? Brisco. Dia saya lihat lumayan dia main. Dia bisa mungkin mengaransemen musik ya. Ya. Hmm. Ya, nanti bisa kontak dengan Pak Robi ya untuk bisa dikontakkan dengan Brother Brisco. Ya, terima kasih. Saya ke Ibu Gusti dulu. Terima kasih Pak John. Saya lihat angkat tangan. Silakan Sister Gusti. Shalom, sahabat Shalom, Pak Roy, sorry Shalom. kamera. Mungkin nyambung dengan pernyataannya Bro Johan. Memang celah itu gampang sekali loh bro. Jadi contohnya saya waktu 2 minggu lalu ponakan saya meninggal, itu kan kita harus ibadah ya. Tapi kan ibadah mereka ayunan, ya kan, dengan lemak ikan, artinya lemak ikan. Nah di situ saya sudah ada teguran di dalam hati saya, ya untuk tidak boleh ikut beribadah, walaupun dia keponakan saya. Jadi ketika ada misa, saya keluar dari ruangan misa, dan semua anak saya yang ada di situ saya minta untuk keluar, karena kita tidak menyembah lagi dengan nama-nama berhala. Sampai kemudian pemakaman. Waktu pemakaman saya sudah menghitung waktu 30 menit saya sampai pemakaman. Tetapi rupanya kalau saya sampai on time ke pemakaman, itu pasti saya akan ikut ibadah. Dan rencana itu digagalkan oleh Bapak Yahweh. Saya dikasih kemacetan. Sehingga sampai di pemakaman, sudah hampir selesai, hanya tinggal tabur bunga. Tabur bunga, saya tabur bunga, ternyata begitu ditutup, itu masih ada doa Bapak kami, dan saya pindah ke belakang. Sebenarnya keluarga saya mempertanyakan saya ya, sampai kamu masuk dalam penyembahan nama yang baru, mereka baru ya, setelah itu saya jelaskan. Ini sebenarnya nama baru, tetapi nama yang sesungguhnya, tetapi kita Kristen dulu termasuk saya menghilangkan. Nah, sekarang saya ingin kembalikan nama Bapa yang benar, nama Tuhan kita yang benar. Dan saya memang tidak akan mau ikut ibadah yang tidak menyebut nama Bapa yang Maha Kudus, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi ya bro dan teman-teman semua, itu celahnya tidak kita duga. Apapun yang kita berusaha untuk tidak dalam hati ini enggak, tapi kadang-kadang godaan, seandainya saudara keluarga saya, ayo masuk ke dalam, saya ikut ibadah, dan nyebut nama Arab kan, pasti itu lagu-lagunya pas saya lihat, waduh lagu-lagunya ini udah, dan itu akan mengacaukan telinga saya, kepala saya, dan pasti menurut saya itu gangguan akan panjang di dalam psikologi saya. Nah jadi kadang-kadang hal-hal kecil yang tidak kita duga, tapi sebenarnya itu celah dari si setan untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan. Untuk teman-teman semua, janganlah kita memberikan kesempatan kepada setan untuk ikut dalam ibadah, walaupun itu keluarga kita, sama seperti Ibu Rina tadi, itu saya salut. Dia tidak ikut dalam ibadah pemberkatan. Karena apa? Itu sebut nama-nama lama kita. Dan itu alam bawah kita tanpa disadari. Itu aja Pak Roy, tambahan saya. Ya, terima kasih Sister Gusti. Ya, memang betul, jangan sampai kita terpengaruh ya atau membuka celah seperti itu. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu, nanti ke Pak John. Silakan Bro Adi. Haleluya. Salam Pak Yosef Roy dan Salam. tim di Arizona. Salam Sister Pang dan salam buat sahabat salam buat teman-teman semua. Saya mau menyinggung sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Welda. Salam Ibu Welda beberapa minggu yang lalu tentang orang yang harus mengikuti kita. Jadi bukan kita yang harus mengikuti orang.
Ya, kita itu harus berani tampil beda. Ya, kita harus berani tampil beda. Kenapa? Kita itu fondasinya Dafar Elohim. Jadi kalau sesuai dengan Dafar Elohim, sesuai dengan fondasi keimanan kita jangan sedikit pun, bahkan setengah derajat pun jangan, Brother Johan. Karena seperti ini juga Pak Yosef Roy, pertanyaan saya juga menyangkut tentang pergaulan, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Brother Johan dan Sister Ayu tadi. Karena kalau kita boleh baca di 1 Korintus 1 ayat 5, 1 Korintus 1 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan ya. Janganlah disesatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah benar-benar, dan janganlah kamu berdosa. Sebab beberapa orang punya kekurangan pengenalan akan Elohim. Aku mengatakan ini agar kamu malu. Jadi sebenarnya pergaulan di hari-hari terakhir ini menentukan juga. Kita akan akan tetap di jalur Bapak Yahweh Yesua Hamasya dan di dalam setiap tuntunan Roh Kudus, atau kita akan ditarik. Ya, jadi saya sangat terngiang-ngiang dengan pernyataan Ibu Welda, karena saya sangat setuju sekali. Ya, kita yang harus jadi trend center di sini. Kita yang harus jadi acuan di sini, bukan kita ikut orang. Ya, jadi di sini juga bicara kemurnian, Brother Johan. Jangan mengharapkan orang yang tidak seiman. Ya, jangan mengharapkan, apalagi Brother mau menciptakan atau mau belajar membuat atau membuat lagu rohani seperti itu gitu kan. Jangan terkontaminasi, bahaya. Ya, bahaya. Kita lihat pohonnya. Ya, kita bukan menghakimi di sini. Tapi berdoa lagi, mengandalkan Roh Kudus lagi. Kan di wadah kita juga banyak, seperti Pak John Kelly juga bisa diskusi sama beliau. Terus kita tahu juga ada Bro Briscoe gitu ya. Bro Briscoe juga pasti kita sudah tahu juga, luar biasa. Mungkin bisa sharing dulu, bisa kenalan dulu, nanti bisa lebih jauh lagi. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita di hari-hari ini. Seperti itu, Pak Yosef Roy, yang ingin saya tanyakan juga. Ya. Kalau pergaulan kita untuk orang-orang di luar, kita gampang sekali. Secara fisik kita bisa lihat, ya, secara mata jasmani kita bisa melihat dan kita bisa tahu. Ini orang-orang yang harus kita jauhi. Ini orang-orang yang tidak pantas untuk kita masuk di dalam pergaulan mereka. Ya, secara kasat mata gampang sekali. Tapi memang ada secara spiritual, secara mata rohani, memang kadang-kadang juga ada seperti yang saya sharingkan minggu lalu, seorang gembala KPI, ya, gembala KPI, dia masih secara imannya, walaupun dia tidak berkoar-koar di luar tentang nama usus buntu itu, tapi secara hati, secara pikiran, secara imannya di dalam, dia masih mengakui kalau usus buntu itu otoritasnya sama, kuasanya sama. Dan ini bahaya sekali loh. Ini bahaya sekali. Secara spiritual ini bahaya sekali kalau kita masih tidak peka dengan orang-orang seperti ini. Nah, jadi maksud aku di sini, kita harus seperti apa, Pak Yosef Roy, untuk menyikapi orang-orang yang di sekitar kita, yang memang sudah Bapak Yahweh juga, yang memang sudah Yesua Hamasya juga, dan dia bahkan kita bisa lihat ya, sudah kembali seperti seolah-olah sudah kembali ke pola Ibrani. Tapi di dalam fondasi iman dia yang sesungguhnya, sebenarnya masih ada itu sesembahan yang lama, masih ada embel-embelnya, seperti yang disampaikan oleh Sister Ayu tadi. Alam rohnya itu masih campur-campur, masih ada campur-campur. Seperti itu, Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Adi. Ya, menanggapin kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang jelas
Yang pertama, kesyamayim itu tidak gandeng-gandengan. Dan kemudian kita harus tahu bahwa pengaruh itu bisa mempengaruhi, pengaruh yang buruk bisa mempengaruhi yang baik. Ya, bisa transfer roh. Jadi coba saudara yang bersinggungan dengan orang-orang yang seperti ini, ya, jangan sampai buka celah. Jangan sampai buka celah. Kalau buka celah dikasih kesempatan, dia memberikan opini-opininya, dan itu menancap dalam pikiran saudara, saudara iyakan, sudah. Itu namanya tinggal bom waktu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan seberapa dekat dan seberapa sering dan seberapa penting saudara berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Tetapi dalam arti kita harus mempunyai sikap yang kokoh, yang tegas, fondasi yang benar. Ya, kalau memang harus berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini, kita harus punya kepekaan dari Ruah Yahweh Elohim. Apa yang dikatakan, maksud-maksud yang tersembunyi, Ruah Yahweh Elohim akan membukakan. Jangan sampai itu menjadi racun jika kita harus berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Kalau jika tidak, ya mudah untuk dihindari, begitu. Ya, akan tetapi kalau sampai harus bersentuhan karena alasan satu dua hal saya nggak tahu, ya harus kembali ke kita harus punya fondasi yang benar. Selama kita punya fondasi yang benar, kita tidak akan terpengaruh. Ya, dan minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim untuk supaya yang punya pemikiran yang salah ini bisa dibenarkan juga. Begitu. Jadi ada kesempatan misalnya Ruah Yahweh Elohim kasih tahu soal ini, soal itu, kebenaran David Elohim, siapa tahu dia bisa menerima dan kita bisa menyelamatkan jiwanya. Tapi ingat, jangan sampai kita yang keracunan, itu terbalik itu namanya. Ya, itu yang terjadi di dunia kan begitu. Atas dasar kasih, akhirnya perkawinan papa dan papi diizinkan di gereja. Nah itu kan kacau balau, itu ekstrim ya, ekstrimnya kan begitu. Karena atas dasar kasih, ya kan itu yang palsu. Ya repot, itu kan kasihnya setan ya. Itu dia ya. Jadi harus ada pagar tetap, ketegasan, fondasi yang benar, dan juga pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya, terima kasih Bu Adi. Ya Pak John, silakan Pak John. Iya Pak, terima kasih Pak Roy. Jadi saya masih melanjutkan tadi yang Pak Johan itu. Jadi itu kan intinya itu kan berarti dia memang dipengaruhi oleh musik ya. Saya melihat memang musik ini sangat vital ya ininya, pengaruhnya untuk manusia ya. Saya dulu juga pernah juga mengalami Pak seperti yang Pak Johan ini. Tapi itu sebelum saya menerima baptisan pembaruan. Waktu itu saya sudah lama menerima nama Bapak Yahweh dalam Yeshua, tapi saya masih menikmati ibadah di ayunan dengan alasan musiknya bagus Pak. Dulu saya waktu itu lama di Jemaat Induk Senayan yang ya JIS, yang di gedung yang bagus dan juga memang musiknya luar biasa saya pikir. Padahal saya sudah lama juga beribadah di Polomas yang sudah menyembah Bapak Yahweh dan Yeshua. Saya ke sana baru sekali, tapi selanjutnya saya beberapa kali ada di ayunan gitu. Karena saya alasan saya penyembahannya bagus gitu Pak. Penyembahan bagus karena musiknya juga bagus. Nah, jadi pengaruh itu memang sangat kuat, apalagi orang yang memang menyukai musik ya. Tapi saya pikir semua juga kita suka musik ya. Nah, jadi inilah satu juga yang saya lihat celah yang menjadi instrumen dari si Satan untuk menyeret, termasuk juga anak-anak Bapak Yahweh ya. Dan saya sekian lama merasa menikmati, bahwa saya merasa menikmati ibadah di
ayunan dulu. Biarpun waktu penyembahan saya tetap dalam nama Bapak Yahweh dan Yeshua, gitu. Jadi saya nggak melihat sesuatu yang salah gitu loh Pak. Karena saya menikmati ada musiknya bagus gitu. Nah, tapi setelah saya dibaptis pembaruan sama Pak Yosef Roy waktu itu, semua berubah. Bahkan keinginan untuk main musik pun di gereja, ada orang yang mencoba mendorong saya pelayanan di sana. Saya sudah nggak bisa, saya sudah tegas. Ya. Itulah yang saya alami. Memang musik dan juga saya lihat memang bahkan belakangan ini pun yang sudah di dalam Bapak Yahweh yang ada teman-teman yang masih suka bergabung dengan grup lain dengan alasan bagus penyembahannya, musiknya ini segala macam. Jadi itu Pak yang saya lihat. Jadi instrumen ini dipakai si Satan juga. Itu Ya. Pak. Ya betul Pak John. Ya jangan sampai kita terjerumus karena memang musik itu punya kekuatan. Ya kita lihat musik dunia aja punya kekuatan. Ya setan pakai kekuatan musik. Ingat saat Bapak Yahweh menciptakan malaikat-malaikat ini, malaikat-malaikat pemuji ini, mereka secara nature mereka diperlengkapi dengan musik. Itu luar biasa. Entah gimana mekanismenya, tapi memang itulah yang dideskripsikan di Dafar Elohim. Jadi musik memang dipakai ya untuk menjadi jembatan ya antara alam spiritual dengan alam fisikal. Ya, itu dia. Tapi Dan lihat kita aja. lihat Pak, Ya, di dalam perfilman pun kan itu ada. Jadi dari musiknya kan kita tahu ini film apa, film horor, film apa, membuat. Jadi dia bisa membuat apa ya, suasana iya, berubah ketika dengan musiknya. iya, Ya, bisa membangun apa ya, hegemoni ya istilahnya. iya. Saudara tahu yang barusan terjadi peristiwa Oktober 7 itu yang diserangkan saat itu sebetulnya saat itu adalah Hari Raya Simchat Torah. Ya, akan tetapi mereka pakai untuk pagelaran musik. Dan saya mendapati kelihatan di sana itu ada sesosok patung yang ditaruh di sana besar sekali. Begitu, ya. Dan lihat apa hasilnya. Apa hasilnya? Ya akhirnya ya mereka dihajar setan. Nah, setelah itu mereka teriak-teriak. Iya kan? Tapi ya nggak ketulungan. Akhirnya ada yang dibantai seperti itu. Ya, jadi musik itu adalah saluran, musik itu netral tapi tergantung siapa yang menunggangi. Iya, betul Pak. Setan nunggangi jadi musik setan. Ya kan? Malaikat Bapak Yahweh yang pakai ya akhirnya untuk memuji Bapak Yahweh. Begitu. Ya. Kalau seperti Daud yang memakai ya bisa mengusir setan. Iya. Sekali dia datang setannya sudah kabur semua. Ya kan? Iya, Pak. Ya, jadi musir setan itu pakai worship, saudara. Kalau setannya bandel, sering-seringlah worship kayak Daud. Ya betul kan? Iya, Daud kan nggak usah pakai mengusir pakai apa itu namanya yang macam-macam. Dia cuma teriak-teriak. begitu aja, nggak usah teriak-teriak, nggak usah tumpang tangan, tumpang ini, tumpang nggak perlu kan? Ya, untuk kasusnya Daud itu ya, untuk kasusnya Daud. Sampai-sampai nanti keluar ngomongan, keluar katanya. Kalau nggak mau keluar, saya yang keluar katanya. Akhirnya keluar pendetanya yang keluar. Nah, itu yang repot. Jadi setannya nggak mau keluar, jadi dia yang keluar. Ya karena nggak bisa menarik hadirat Bapak Yahweh ya, jadi terpaksa harus keluar yang ngusir, ya kan? Nah, tapi kalau enggak ya aja setan, ayo aja worship yuk, sama-sama yuk aja worship untuk menyembah Bapak Yahweh, pasti kabur. Kenapa? Ya setannya kan kepingin dirinya yang disembah, kepingin dipuja, ya kan? Ya, pasti kabur dia. Dan gini Pak, ada satu yang saya bilang ke teman-teman juga, termasuk ke Pak Johan tadi, kalau bisa nggak usah lagi dengar-dengar musik-musik yang ada ayunannya itu. Memang musik mereka bagus, saya akuin ya, bagus. Saya juga
dulu masih suka lah, musik-musik mereka bagus ya, ininya albumnya ya. Cuma saya sekarang itu udah nggak mau, lebih baik saya dengar kayak lagu-lagu mesianik ya kayak gitulah. Karena di sana ada ayunannya gitu. Memang dari segi aransemen musiknya bagus. Cuma saya udah nggak mau terpengaruh dengan seperti itu. Ya, Ya. ya itu aja. Nggak usah lagi dengar-dengar lah ayunan. Nanti itu bisa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Diseret dah. Iya. Itu aja. Terima kasih Pak John. Ada lagi yang mau bertanya di ruang ini? Pak Edwin, angkat tangan. Ya, silakan Pak Edwin. Mic-nya mesti dibuka Pak Edwin. Halo Mbak Roy dan Halo Pak semuanya. Edwin. Tadi dikatakan Pak itu di Samayim ada jejak-jejak wisatan. Itu maksudnya bagaimana Pak Roy? Oh ya. Jadi begini. Ingat bahwa Bapak Yahweh tidak pernah menciptakan setan. Setan tercipta karena Bapak Yahweh itu pada mulanya menciptakan malaikat-malaikat termasuk makhluk-makhluk Syamayim, yaitu para kerub ya dan serafim. Tetapi saat mereka diciptakan, mereka bukan bentuk robot. Jadi mereka punya kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu mereka memberontak. Jadi Bapak Yahweh tidak pernah punya planning untuk menciptakan setan, tidak pernah. Ya. Tapi karena free will atau kehendak bebas mereka lah, maka setan itu tercipta. Ya. Nah, disitulah pertama itu di sana. Jadi mereka pernah menjejakkan kakinya di Syamayim. Yang pertama. Yang kedua, di beberapa tempat kita bisa melihat seperti di dalam kitab Ayub, bahwa setan itu masih punya akses untuk ke Syamayim, tetapi jelas pasti ada level-level yang terbatas. Ya. Karena kalau tidak, maka percakapan yang ada di antara Bapak Yahweh dengan si setan itu tidak tercipta, tidak tertulis di dalam kitab Ayub. Buka dalam kitab Ayub. Dan juga ada di dalam kitab Raja-Raja saat kematian Raja Ahab. Itu juga ada di sana. Ya, jadi kita harus bisa lihat bahwa untuk sementara ini setan itu mondar-mandir. Nah, dia mondar-mandir untuk apa? Dia mondar-mandir untuk menuduh. Karena itu di dalam Wahyu 12 dikatakan telah dibuang atau telah disingkirkan penuduh, pendakwa saudara-saudara. Telah diusir dari Syamayim. Nah, saat itu mereka tidak punya akses lagi untuk masuk ke Syamayim sebagai pendakwa. Pertanyaannya, mengapa mereka sudah tidak lagi bisa mendakwa? Kira-kira jawabannya apa? Karena kematian Yesua. Bukan. Karena darah kesaksian. Bukan. Mengapa mereka sudah tidak bisa mendakwa? Pertanyaannya kan begitu kan? Mereka kan pendakwa, Wahyu 12. Tapi mereka diusir. Sehingga mereka dijatuhkan ke bumi. Dan mereka tidak bisa mendakwa. Jawabannya kenapa mereka tidak bisa mendakwa? Udah nggak punya kekuasaan lagi. Bukan itu. Bukan. Mengapa mereka tidak bisa mendakwa? Padahal tugasnya adalah pendakwa. Karena kita udah dimenangkan oleh Yeshua Mesih. Bagaimana Ibu Helena? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yeshua Mesih. Oh, kita sekarang sudah dikuduskan tapi masih bisa didakwa. Buka celah, Pak. Kenapa Ibu Kesia? Karena manusia membuka celah. Oh, bukan. Karena sudah kehilangan kemuliaan Bapak Yahweh karena memberontak itu, Pak. Oh, belum. Itu jauh, bukan. Itu saat penciptaan sebelum pembenahan masa bumi. Enggak, kan ini kita lagi ngomong soal Wahyu 12. Ya kan, di mana dia dibuang dari Syamayim. Kan pertanyaan Pak Edwin kan sekarang ini masih ada akses. Sampai detik ini masih ada akses. Sampai detik ini. Detik sekarang ini loh.
ya, saudara lihat streaming kita ini, dia masih ada akses untuk ke Syamayim, untuk mendakwa. Nah, sekarang saat di Wahyu 12, dia diusir. Dia diusir. Jadi si pendakwa ini dibuang, diusir, diperangi sama Mikael. Nah, alasannya kenapa mereka kok sudah tidak bisa mendakwa lagi? Jawabannya adalah masuk dalam kehidupan Pak, karena dimasukkan ke dalam neraka. belum, karena saat dibuang masih turun ke bumi. Belum. Kenapa mereka tidak bisa mendakwa? Nyerah Pak Yotep. Karena ada Yosua sebagai pembela ya? Bukan. Yesus menjadi pembela, dia tetap menjadi pendakwa. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Karena dia nggak punya akses lagi untuk mendakwa. Lah ya, dia nggak punya akses lagi. Di Wahyu 12 dia nggak punya akses lagi. Karena dia diperangin. Begitu. Alasannya itu kenapa kok sampai dia tidak dapat akses lagi ke Syamayim. Kan sekarang kita sudah sepakat sampai detik ini masih ada akses ke Syamayim, tapi nanti dia tidak punya akses. Ya, karena dia udah dihukum, Pak. Sudah dihukum, Pak. Soal dihukum, dia sudah dihukum sejak Adam dan Hawa, sudah diprofesikan. Dan saat realisasinya saat Yesua mati itu dihukuman setan. Bukan itu. Maksudnya dia udah masuk Gehenna enggak? Karena itu Belum. baru Pak. Kenapa? Pak Slamet? Yerusalem baru tidak bisa. Yerusalem baru masih lama, Pak, masih 1000 tahun ke depan, Pak. Oh. Nah, ayo, siapa yang jeli untuk menjawab pertanyaan ini? Mengapa setan tidak punya akses lagi? Sampai detik ini masih punya. Paham ya? Sampai detik ini masih punya. Mengapa setan tidak punya akses lagi sebagai pendakwa? Karena sudah dikalahkan, Pak. Sudah dikalahkan Adon Karena dia udah dirantai. Kalau dikalahkan, dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini dia kerjanya masih mendakwa. Dia masih bisa mondar-mandir. Dah, nyerah semua? Di penjara. Di penjara belum. Penjara nanti kerajaan 1000 tahun belum. Nyerah, baik. Mengapa setan tidak lagi bisa mendakwa? Karena sudah tidak ada yang bisa didakwa. Ngerti enggak? Dapat enggak di sini? Oh ya, udah selesai urusannya semua. Bukan selesai urusannya. Setan masih ada punya urusan. Setan masih ada urusan nih. Sampai kerajaan 1000 tahun di akhir masih ada urusan. Karena apa dia tidak bisa mendakwa? Karena sudah tidak. Ya, karena apa? Pak Roy tadi, ya karena sudah ada yang didakwa. Berarti kan kita nggak bisa didakwa lagi karena kita udah di kerajaan 1000 tahun, udah rapture. Loh. Kita hari ini masih bisa didakwa enggak? Masih. Karena masih ada akses. Jadi jawabannya sudah dirempet. Jadi saat mereka kehilangan pekerjaan, yaitu tidak bisa mendakwa, karena sudah tidak ada yang bisa didakwa. Mengapa tidak ada yang didakwa? Karena sudah di rapture. Udah bilang tadi benar. Iya. Kalau saudara dan saya sudah di rapture, dia kehilangan pekerjaan. Jadi dia harus tutup tokonya. Jadi harus tutup bisnisnya, out of order. Mengapa? Karena nggak ada lagi yang harus didakwa. Dia dakwa itu siapa? Dia dakwa mempelai calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach, anak-anak Yahweh. Lah kalau sudah di rapture, siapa yang mau didakwa? Nggak ada. Karena apa? Yang ketinggalan itu punyanya dia, tinggal dia nanti memperkosa manusia-manusia yang ketinggalan. Begitu loh. Bisa lihat di sini. Tapi saat kita di rapture, ya kan? Disitulah titik di mana setan nggak ada gunanya lagi. Akhirnya diperangin, buang aja nih. Oh, ngapain ngerepotin? Siapa yang mau didakwa? Gitu. Tutup, bangkrut setan dari Syamayim. Dibuang ke bumi. Nah, sudah nggak ada lagi yang didakwa. Itu terjadi sampai selama-lamanya. Selesai. Kapan lagi? Nggak akan pernah. Karena apa?
di dalam masa 666 kerajaan anti Hamasiyah, dia nggak bisa naik lagi. Orang-orang yang kepingin selamat ya melalui jalur itu tadi, jalur penyiksaan atau jalur ini materai kelima. Setelah itu apa? Setelah itu kedatangan Yeshua bersama dengan kita. Setan nggak pernah dapat akses lagi ke Syamayim. Terus kemana saat dia Armageddon? Setelah Armageddon, dia dimasukkan di lubang tanpa alas. Setelah dari situ kemana lagi? Dia nunggu 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dia dikeluarin sebentar lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Apakah dia kembali ke Syamayim sebagai penuduh? Nggak bisa. Karena apa? Karena Yeshua ada di Yerusalem kan? Ya kan? Nah setelah itu apa nasibnya? Langsung tertulis mereka itu langsung masuk di kaplingannya Gehenna. Sudah selesai. Jadi nggak pernah nuduh lagi, ya kan? Bisa dipahami di sini. Jadi target dia sekarang adalah orang-orang pilihan, gitu loh. Nah saat orang pilihan di rapture selesai, habis kerjaannya. Jadi kalau yang tertinggal itu Pak bukan target lagi itu. Bukan target lagi loh, dia apa itu namanya sudah yang tertinggal kan berarti kan prosesnya dan orang-orang yang tertinggal kan menolak Yeshua. Orang-orang yang menolak Yeshua, tapi saat tertinggal sadar, begitu loh. Karena sadar, ya mereka minta ampun, ya mereka melalui proses, ya cepatlah cari mati, tapi nggak boleh bunuh diri. Nah, ya kan? Disitulah terjadi penuaian besar-besaran itu ya Pak. Nah itu dia, itulah yang namanya revival besar-besaran. Soalnya itu selalu digaung-gaungkan nih. Iya memang. Penuaian besar-besaran katanya. Itulah penuaian besar-besaran. Katanya. Ya tunggu saja. Kalau mau jadi bagian penuaian besar-besaran, kalau saya nggak mau. Saya nggak mau. Siapa mau ya? Masuk dalam masa penuaian besar? Oh tidak, ya tidak. Itu mengerikan sekali. Itu pendeta besar itu yang bilang itu Pak. Ya silahkanlah mereka mencicipi begitu. Shalom Pak Roy. Ya shalom Sister Utami. Sahabat shalom Bapak Ibu semua. Pak Roy, saya mau tanya. Iya silakan. Kalau bait suci ketiga berdiri itu kan berarti anti Hamasiyah sudah mulai berkuasa ya Pak Roy? Belum. Oh, soalnya tadi malam tuh saya ada dengar itu yang ngomong setelah bait suci ketiga berdiri itu nanti ada masa bukannya 1000 tahun damai, tapi ada kayak masa tenang, masa damai itu selama 3 tahun lagi Pak. Betul kan itu Pak? Bukan demikian. Ya, jadi saya jelaskan sedikit ya untuk kronologinya ya, untuk pertanyaannya. Jadi saat bangunan bait suci itu berdiri ya, itu tidak langsung si anti Hamasiyah itu langsung menduduki. Enggak langsung. Ya, enggak langsung. Masih ada sedikit kesempatan, tapi kita nggak tahu berapa lama. Ya, kita nggak tahu berapa lama. Karena patokannya adalah saat di mana anti Hamasiyah menduduki bait suci dengan tujuan untuk menyatakan dirinya sebagai Elohim, ya, disitulah titiknya. Siapa yang kepingin lihat event ini? Tidak mau. Jebakan Batman nih katanya Pak Jor. Iya jebakan juga nih Pak, udah tahu saya Pak. Artinya nggak rapture dong kalau masih muda itu ya kan? Iya. Katanya 3 tahun Pak. Jadi kan kalau 3,5 tahun kesusahan besar kan berarti yang 3 tahun itu posisi di mana kan harusnya nggak ada ya Pak ya? Nah, itu mereka percaya dengan pola masa anti Hamasiyah itu 7 tahun. Itulah pola Yunani. Yang kita lihat sekarang kita ini sudah diberi pembukaan masalah pola Shemitah. Ya, perhitungannya pola Shemitah di mana 3,5 tahun yang pertama itu telah diselesaikan oleh Yeshua. Ya, jadi
Anti Hamasyah masanya murni hanya 3,5 tahun yang kedua. Ya, pas tidak, ternyata ada selisih waktu yang tidak lama. Ya, jadi tidak lama lagi pembangunan Bait Suci akan didirikan. Puji Bapak Yahweh. Siapa yang mau ikut ritualnya? Tidak mau. Nih. Ikut ritual sekali, nek nggak langsung hilang keselamatanmu. Ya. Ya, jadi dalam masa itu memang ada kesempatan untuk Israel, masih ada kesempatan untuk melakukan ritual-ritual di dalam ibadah di Bait Suci yang ketiga itu. Tapi belum saat anti Hamasyah. Nah, nggak lama setelah itu anti Hamasyah akan muncul. Tetapi sebelum itu muncul, ya saya sudah pindah tempat. Ya, saya juga Pak. Saya juga Pak. Saya pindah tempat. Saya juga Ya. pindah tempat. Masuk ke Syamayim dengan tubuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya nggak nih? Oh ya, silakan Sister Connie. Silakan Sister Connie. Ya, cuman mau apakah ini kejadiannya akan sama Pak waktu rapture yang dulu, yang pertama, sama yang waktu Yesus Hamasyah terangkat? Kan rapture itu Pak, orang-orang kudusnya rapture. Ya. Nah, yang sekarang ini apakah sama ya, orang-orang kudusnya juga ikut akan, yang udah mati, udah dikubur maksudnya, akan ikut rapture juga, terus bersama-sama dengan yang sekarang gitu Pak. Jadi maksud saya apakah kejadiannya sama seperti yang dulu orang-orang kudusnya yang sudah mati, meninggal maksudnya, akan rapture, terangkat Pak, bersamaan dengan yang sekarang gitu, orang-orang yang sekarang untuk rapture. Iya. Ya, terima kasih untuk Sister Connie. Ya, secara prosesnya ya, karena dari mati kemudian bangkit itu bisa dianggap sama. Ini yang mati ya. Bagi yang mati ya. Karena saat itu kematian Yesus kan enggak ada yang yang masih hidup kemudian secepat daripada sekedip mata bisa diubahkan, kan enggak ada itu enggak ada ya kan, yang ada kan yang mati. Secara proses memang mirip, tetapi secara teknisnya dari alurnya beda. Saya berikan perbedaannya. Bedanya begini, saat kematian Yeshua ya, Yeshua mati ya. Kemudian Yeshua kemana dia? Ke bawah bumi. Ya, kemudian ke bawah bumi dan kemudian dia ke dua tempat. Tempat yang pertama adalah tempat penyiksaan untuk menyatakan ini loh aku adalah Mesias dan kamu menolak. Kamu akan terpenjara untuk seterusnya sampai pengadilan takhta putih. Tempat yang kedua yang Yeshua kunjungi adalah pangkuan Abraham dan itu ada di bawah bumi. Ya. Nah, saat di pangkuan Abraham Yeshua memproklamirkan karena kamu percaya akan Mesias dan itulah aku, maka ayo kamu keluar semua. Ya, disitulah Yeshua dalam Tanakh dikatakan bahwa tawanan-tawanan dilepaskan. Nah, tapi masalahnya ada kurun waktu 3 hari. Jadi saat Yeshua melepaskan, mereka bangkit. Mereka rohnya bersatu dengan tubuh-tubuh yang ada di gua-gua itu. Tapi mereka tidak bisa keluar dari gua sebelum Yeshua keluar terlebih dahulu dari gua. Yeshua keluar dari gua hari apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Oh, Sabat. Ya, kita bisa Sabat.
Ya, jadi Yeshua keluarnya Syabat. Nah, kemudian setelah dia keluar, ya mereka juga keluar dan menunjukkan dirinya kepada orang-orang di Yerusalem. Dan tidak lama setelah itu mereka akan naik ke Syamayim. Beda dengan yang sekarang. Yang sekarang, roh-roh yang sudah mati terlebih dahulu di dalam Yeshua, mereka tidak di Abraham Busum. Mereka tidak di pangkuan Abraham yang ada di bawah bumi. Tapi mereka ada di Firdaus. Di Syamayim. Jadi saat rapture, nafiri berbunyi, maka roh-roh itu akan kembali dipersatukan dengan sisa-sisa tubuh yang ada di bumi. Oh, iya. Ya, dari itu kemudian mereka bangkit, keluar dari kubur. Ya kan? Nah, sedangkan kita yang masih hidup, maka kita akan diubah dalam sekejap mata. Dan langsung masuk ke Syamayim. Jadi arahnya beda. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Begitu. Ya, tapi untuk proses untuk mendapatkan tubuh kemuliaannya sama. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya. Bisa lihat Terima kasih, ya. Pak Roy. Ya, terima kasih Sukoni. Ya, ada lagi yang mau bertanya di tempat ini? Pak Roy, kalau tidak ada, di live chat banyak pertanyaan juga, Pak Roy. Ya, silakan bisa dibantu saya. Jadi bisa saya jawab dengan cepat. Ya, ini Pak Roy dari Kehilat GPSDE. Maaf Pak Yosef Roy bertanya, dari Yesaya 10 ayat 22, keluar penafsiran seperti yang Pak Yosef sampaikan. Dasarnya apakah ditinjau dari bahasa aslinya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi ini tidak perlu ditinjau dari bahasa aslinya. Ini hanya ditinjau dari konteks. Saya akan lihatkan sama saudara konteksnya. Kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-10. Yang saya ambil adalah Yesaya 10 ayat 22. Tetapi saudara akan bisa melihat dari Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Itu mulainya di sana. Ya, saya akan bacakan dari terjemahan IMB karena lebih rodok luas, ya. Ya. Ya, jadi mulainya 20, 21 dan 22. Ya, ingat ya. 20, 21, 22. Ya. Dan akan terjadi pada hari itu. Ini ya, tanda tanya ini hari apa nih? Sisa Israel dan yang terluput dari keturunan Yakov tidak akan bersandar lagi pada yang memukulnya, namun akan bersandar kepada Yahweh yang Maha Kudus Israel. Berarti sebelumnya mereka mengandalkan kepada siapa? Kepada si pemukul. Siapakah si pemukul? Siapa yang bakal pukul Israel dan sisanya hanya sedikit dan terselamatkan? Tidak lain adalah anti Hamas. Bisa lihat di sini? Bisa lihat ya? Bisa lihat ya? Ini saya bisa lihat nih. Saya pakai terjemahan apa ini? Terjemahan ILT ya? Ya bolehlah saya pakai ILT 3. Dan akan terjadi pada hari itu sisa Israel dan yang terluput dari keturunan Yakub. Berapa jumlahnya? Kita sudah tahu. 144.000. Tidak bersandar lagi pada yang memukulnya. Siapa yang memukulnya? Tidak lain adalah anti Amasya. Karena mereka sebelumnya ditipu. Mereka pikir itu Mesias, tetapi ternyata anti Amasya, anti Mesias. Namun akan bersandar dengan setia kepada Yahweh yang Maha Kudus Israel. Siapakah ini? Karena apa? Karena kedatangan Yeshua HaMasyiah, yaitu saat Armageddon. Jadi yang 144.000 ini ya bersandar kepada Yeshua HaMasyiah. Ya, kemudian ya, lihat ya pelan-pelan. Jadi kita bisa lihat dari konteksnya, nggak usah bahasa aslinya, ya. Sama bahasa aslinya, sama. 21. Sisa itu akan kembali. Sisa Yakub
kepada Elohim yang Maha Perkasa. Berapa jumlahnya sisanya? 144.000. Ya, karena apa? 144.000 itu kepalanya dikasih tanda di dahinya. Itulah tanda di mana mereka kembali kepada Elohim yang Maha Perkasa, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, 22 lebih dijabarkan. Sebab sekalipun umatmu Israel seperti pasir di laut, berarti jumlahnya banyak, maksudnya begitu. Bukan harus banyaknya kayak pasir, tidak. Hari ini Israel jumlahnya 9 jutaan, 8 juta, 9 juta. Itu sudah dianggap besar, sudah dianggap sebagai pasir di laut. Ya, ini hanya penggunaan kata istilah saja, pasir di laut itu. Sisanya akan kembali. Berapa sisanya? 144.000. Kemudian ada tertulis di sini, pembinasaan yang telah ditentukan. Ya, ini memang nggak jelas ILT 3. Tapi kalau pakai IMB jelas. IMB dikatakan, datangnya kebinasaan telah ditentukan. Jadi, kapan kebinasaan ini datang? Ini merepresentasi akan apa? Yaitu masa 666. Jadi masa 666 ini waktunya sudah ditentukan sama Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh sudah melihat jauh. Ini Yesaya loh. Yesaya ini kalau dihitung sampai hari ini sekitar antara 2.700 sampai 2.800 tahun. Ini belum terjadi. Ini lagi terjadi di tengah-tengah kita ini sekarang. Ya. Jadi datangnya 666, ya kita sudah lihat 666 sudah ada di tengah-tengah kita. Ya kan? Itu telah ditentukan dan kemudian dari situ akan meluap kebenaran. Maksudnya apa? Dari masa itu, setelah itu akan meluap kebenaran. Masa apa lagi? Dalam sepanjang hidup manusia ada masa kebenaran. Tidak lain adalah masa kerajaan 1000 tahun. Bisa lihat? Bisa lihat di sini? Jadi ini bukan tafsir. Kita lihat kronologi. Ini bukan tafsir, saya tafsir begini, tafsir begitu. Enggak, lihat aja ayat-ayatnya. Tapi saudara mesti punya kepekaan untuk melihat ayat-ayatnya itu. Ini ngomong apa? Pembinasa ini ngomong apa? Kebenaran yang sejati itu ngomong apa? Sisanya ini ngomong apa? Harus bisa lihat di situ. Kebanyakan tidak bisa. Itu yang jadi problem. Karena itu saya mau tularkan kepada saudara, harus memahami hal ini. Kalau saudara paham ini, fondasi saudara, wah akan daftar Elohim, saudara akan menikmati luar biasa. Saudara akan tahu titik-titiknya di mana. Ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa. Bukan tafsir. Ya, ini berdasarkan pola, pattern. Ini yang dimaksud pattern. Lihat aja, setelah anti Hamasiyah, patternnya apa? Kerajaan 1000 tahun. Dan itu diulangin terus. Ada banyak, saya bisa tunjukkan. Ada banyak. Tapi saya harus kulitin satu-satu. Ada banyak. Pattern ini ada banyak. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Itu pattern. Karena itu kan saya terangkan di awal, jangan pernah lupa, prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Ini dia kekuatannya. Ya, terima kasih untuk teman yang menanyakan hal ini. Ya, jadi jelas. Ada lagi, Adi, bantu saya. Ya, silakan. Dari Sinur Sinta Purba, Pak Roy mau tanya contoh-contoh menghujat roh Yahweh. Seperti itu pertanyaannya. Roh Yahweh. Ya, salah satu contoh yang kuat adalah yang dilakukan oleh Yeshua. Saat itu Yeshua menyembuhkan orang, dan ahli-ahli iri hati, dan mereka mengatai bahwa dengan kuasa setan, dengan penghulu setan, Yeshua menyembuhkan setan. Padahal Yeshua menggunakan otoritas dari Bapaknya, dari Yahweh. Ya, itu penghujatan. Dan kita tahu bahwa orang kalau menolak kebenaran, yang menolak dikasih tahu kebenaran sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Tolakan terus, lama-lama dia masuk dosa sempurna. Ikutin pengajaran saya, dosa sempurna. Itulah yang namanya menghujat
ruah Yahweh Elohim. Ya, saya lihat ada di atas itu ada mungkin ada komen-komen yang kurang ajar. Ya, saya harap orang itu bertobat. Tapi seandainya tidak, awas, hati-hati. Bukan saya yang bicara, tapi Dafar Elohim. Ya, lebih baik saudara jangan teks, jangan komen kalau tidak setuju. Itu lebih bisa sedikit menyelamatkan saudara daripada saudara komen, pegang setan, saudara digorok sama setan, tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Yang rugi saudara sendiri. Saya kasih tahu, Bapak Yahweh nggak butuh sorga, nggak butuh Syamayim. Karena apa? Karena dia pencipta Syamayim. Yang rugi orang-orang yang berkata-kata negatif. Ya, karena apa? Tempatnya selain daripada Bapak Yahweh, satu tempatnya Gehenna, lautan api, dan di sana tinggal penyesalan. Menyesal aku, kenapa kok text message saya tidak bertobat? Ya, saya bilang nikmatilah, rasain sendiri. Bukan saya ngomong kejam, tidak, tapi itu keputusanmu untuk mengata-ngatain Dafar Elohim. Ya, jadi perhatikan, hati-hati. Ya, saya kembali lagi Pak. Ya, saya jawab dulu dengan cepat apa yang ada di live chat. Silakan Pak Adi. Ya, ada satu lagi. Mohon maaf ya teman-teman yang di live chat. Ini aku selang-seling ya pertanyaannya ya, tidak berurutan ya teman-teman. Jadi yang pertanyaannya belum bisa ditanyakan, mungkin setelah ini bisa ditanyakan kalau masih ada waktu ya. Ini dari Angel Star. Salam Pak Roy, saya masih dengar praise and worship gereja yang sebut nama Yesua, tapi tidak menyebut Yahweh, ganti nama Tuhan. Jadi Yahweh diganti dengan nama Tuhan. Apakah ada transfer spirit ketika dengar lagu dari gereja itu? Saya ganti kata Tuhan dengan Yahweh. Seperti itu Pak Roy. Ya, terima kasih. Jadi saat seseorang mengakui nama Yeshua tetapi menolak nama Yahweh, ini ada yang salah. Dan kesalahan ini saya bilang fatal. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa Yahweh sama dengan Yeshua, Yeshua sama dengan Yahweh. Nah, bagaimana bisa dihilangkan salah satu? Nggak mungkin. Ya, jadi kalau mereka menyembah Yeshua tetapi menolak Yahweh, ini ada spirit yang nggak benar. Begitu. Ada apa di balik ini? Ya, jadi lebih baik hindari, saya bilang. Ya kan? Karena kita juga nggak mau ketularan, kita nggak menyebut nama Yahweh. Sedangkan Yoel 2:32 mengatakan bahwa barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi kita tidak bisa keluar untuk tidak memanggil nama Yahweh. Oh, yang punya nama kepingin dipanggil loh. Lah kok nggak mau dipanggil, nggak mau diungkapkan. Ini kan berarti ada yang salah spiritnya. Ya, ini cara-cara setan untuk menyimpangkan setengah atau seperempat derajat. Hati-hati, ujungnya adalah maut. Ya, terima kasih, Sister Angel Star. Ya, kalau nggak ada, baik, nggak ada lagi yang di tempat ini. Ada juga Pak yang komentar yang parah dari Ayunan bahwa nama Yahweh itu dibilang genruwo. Ya. Nah, itu sangat menyedihkan, sangat secara emosional kita juga bisa ini juga mendengar komentar begitu. Gimana ya Pak? Memang itu salah satu cara penghujatan. Ya, mereka itu yang maksud saya tadi Pak. Itu mereka akan menanggung. Ya, mereka akan menanggung risikonya sendiri-sendiri. Ya, kita jangan dekat-dekat, kita jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut-ikut terserempet dengan murka Elohim. Ya, jangan. Jadi kita stay away. Jadi jauhkan. Ya. Dan orang ini ada satu kasus jadinya akhirnya penistaan agama terang bulan bir bintang itu masuk penjara dia. Iya, saya dengar itu.
Ya, dia memang termasuk orang apa ya? Dia orang teologi lah. Iya, Nah, saya tahu. ya. Saya Dia tahu masuk caranya. Iya, ya. Nggak usah saya Biarin sebut aja. namanya. Ya, biarin aja dia mengambil keputusan. Teologi Ingat, di belakang. yang butuh syamayim dia kok. Kalau mau butuh syamayim ya dia harus tunduk kepada pola syamayim. Dia Menolak. seorang teologi tapi kok bisa ngomong gitu ya Pak ya? Dia Ya, kan belajar gitu. ya masalahnya kan gini, kan dia teologi, ya kan? Dan akhirnya dijebak setan jadi tolol gila gitu loh, ya kan? Apa dia nggak bergetar dia mulutnya lidahnya ngomong gitu? Itu kan nama kudus kok dibilang genderuwo, kan kurang ajar itu orang. Ya memang, ya memang, ya memang. Tapi biarlah dia memakan buahnya sendiri, sudah nggak usah ini. Ya kan dia mencari masalah sendiri hidup seperti itu. Oh, nama Bapak Yahweh yang luar biasa punya makna apa itu, lihat paku, lihat tangan, ya Yod He Wah He, lihat tangan, lihat paku, yang berbicara juga ada di atas kepala daripada Yeshua HaMashiach ketika disalib, ada tulisan Yod He Wah He di situ, lah kok dihina, ya kan? Ya risikonya ya malaikat Bapak Yahweh akan menyembelih mereka begitu aja. Nggak usah jauh-jauh, ada yang kapan hari nggak usah pakai sampai di pola akar Ibrani, ya, yang itu yang ada yang apa kentutin kitab suci itu nggak lama setelah itu Udah nyambung di balik papan itu Pak. Sihat Pak, sihat. Udah di balik papan dia. sudah hilang dia kepalanya. Udah mati. Game of Death, Pak. Mau mati minta ampun. Sebelumnya kenapa nggak mau minta ampun? Menyadari. Ya aneh kan, manusia ini buat contoh aja. Ya kan? Ya silahkan menikmati apa yang kamu perbuat. Ya, itulah kehendak bebas. Ya kan? Ya jangan Memang ada banyak Pak ledekan-ledekan untuk kita ini yang pengagum nama Bapak ini, anak-anak Bapak Yahweh adalah ditambahkan isme di belakang nama Bapak, ditambahkan ismenya Yahweh isme kayak gitu. Nah, itu ngeri kali. Saya bilang tidak lama lagi akan terlihat siapa yang akan berteriak-teriak. Maksudnya teriakan sukacita atau teriakan histeris. Itu aja. Ya, pilih mau teriakan sukacita, Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, ataukah mereka ya teriakan-teriakan yang penyesalan, ya penyesalan. Tinggal pilih. Kita mah rileks saja menanggapin seperti itu. Ya rileks saja. Wong kita sudah pegang kunci kok. Ya rileks saja. Ya, silakan Pak Adi. Ya, ini saya mau tanya lagi Pak Yosef Roy ya, tentang tadi yang di live chat itu ada yang menanyakan penafsiran. Dia bilang Pak Yosef Roy menafsirkan. Jadi perlu kita tegaskan di sini. Ini adalah pengajaran dengan akar pola Ibrani. Jadi pola Ibrani itu sangat kuat, sangat kokoh, dan fondasinya juga Dafar Elohim dari Tanak Brit Kadasa. Jadi kita ini bukan, Pak Roy ini menjelaskan semua penjelasan ini ada dasar firmannya, bukan memakai ilmu tafsir menafsir. Nah, jadi di sini juga pengajaran ini bukan adalah pengajaran untuk mendoktrin. Karena kalau menurut saya tafsiran-tafsiran itu adalah doktrin-doktrin. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Yosef Roy tolong tekankan tentang pengajaran pelayanan menorah kita ini, Pak Yosef Roy. Kalau ini bukan doktrin ataupun bukan pakai tafsir menafsir, seperti itu Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Adi. Ya, jadi yang kita pelajari dari Dafar Elohim ini itu berdasarkan pattern. Ya.
Sering saya harus bolak-balik ulangi setiap pengajaran, prophecy is a pattern. Itu bukannya nggak ada tujuannya, saudara. Ya. Kemudian kembali ke akar pola, akar Ibrani yang benar. Jadi dari situ kita seharusnya sudah mengerti, ini bukan tafsir. Ya. Nah, yang kita hadapin adalah ayat-ayat yang terserak di seluruh daftar Elohim. Nah, disinilah kita harus minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim, ketepatannya ada di sana. Di mana? Kalau tafsir itu dipotong dan dipaksakan, itu tafsir. Contohnya, memang dulu saya juga percaya bahwa masa anti Hamasiyah itu 7 tahun. Itu tafsir. Kenapa? Karena tidak didukung dengan pola dan juga ayat-ayat yang sebetulnya banyak mendukung. Cuman karena fokusnya hanya 7 tahun, itu ada di, ini salah satu contoh ya, itu ada di Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 kalau nggak salah, mengenai 1 kali 7 masa. Cuman itu. Dan itu dikembangkan. Nah, begitu itu dikembangkan itu tafsir. Tetapi kalau kita lihat, biarkan daftar Elohim, firman Elohim, berbicara kepada dirinya sendiri, kepada daftar Elohim, untuk menjelaskan. Itu bukan tafsir. Ya, jadi sangat mudah untuk bisa melihat ini tafsir atau tidak. Kalau tafsir, potong, kembangkan. Kalau pattern, pola, kita lihat ayatnya ada di mana. Dan Ruah Yahweh Elohim akan nuntun. Ini ketepatannya ada di sini, di sini, di sini. Kelihatan semua, pas. Ya, jadi itulah. Jadi yang bisa saya katakan bahwa kita menyelidiki daftar Elohim dengan pola akar Ibrani yang benar, bukan yang salah. Yang salah itu Talmud, oral law, dan tradisi-tradisi yang lain. Ya, pola-pola yang salah. Jadi disinilah saya ajak saudara, lihat ini patternnya, lihat ini perkataannya, setelah ini, setelah ini. Pattern kan? Ya, jadi mudah ditangkap, mudah dimengerti, saudara bisa menyerap dengan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih Bro Adi. Sebenarnya rumusnya itu udah dapat, Pak, ya kan, dikasih Bapak Yahweh rumusnya kan. Iya. Iya. Nah, itulah pola itu, pola Ibrani dan juga angka gematria. Yap. Ya. Jadi Pak Roy ini kan cuma dia menyusun seperti puzzle-puzzle yang disusun kan. Seperti itu. Nah, sama juga itu Pak dengan menggali sumur, Pak. Jadi menggalinya dengan kekuatan Ruah Yahweh Elohim lah. Kalau nggak pakai Ruah Yahweh Elohim memang nggak dapat airnya itu, sumber mata air itu. Jadi menggalinya itu dangkal dia, nggak kuat sampai ke dalam. Jadi dengan Ruah Yahweh Elohim ya melalui itu, ini bisa dapat apa namanya itu, dapat sumber yang apa ya, sumber yang originalnya gitu. Ya. Pak Yosef Roy. Ya, silakan. Iya, mungkin Pak Yosef Roy juga bisa tambahkan. Kalau pengajaran Pak Yosef Roy ini juga apa ya? Kita ini bukan hanya kayak Pak Yosef Roy bukan hanya mengajarkan di sini. Dan kita bukan hanya cuma menerima di sini pengajaran-pengajaran itu, tapi di luar itu semua ada yang namanya demonstrasi kuasa di sini yang kita rasakan gitu. Jadi ada buahnya di sini. Jadi melihat pengajaran benar atau pengajaran sesat, teman-teman bisa rasakan buahnya dari Pak Yosef Roy, dari Sister Hadassah Fang, dari Angel ataupun dari Elizabeth. Dan kita semua, dan terutama saya, Pak Yosef Roy, saya sangat-sangat bersyukur sekali. Bukan saya mau mengkultuskan pelayanan menorah, enggak. Pelayanan menorah ini adalah pelayanannya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Jadi teman-teman, kita rasakan buahnya, teman-teman. Kita rasakan buahnya. Kita nikmati buahnya. Ya, enggak bakalan pohon yang benar itu buahnya itu jahat, nggak bakalan. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Pak Yosef Roy ada tuntunan Ruah Yahweh Elohim ketika dia menjelaskan, memaparkan materi-materinya yang dia dapatkan dari Ruah Yahweh Elohim. Kita yang menerima, kita juga pakai Ruah Yahweh Elohim untuk mendengarkannya, untuk mendeteksinya,
untuk merasakannya. Dan jadi seperti itu tidak bisa dilepaskan. Di dalam setiap pelayanan tidak bisa dilepaskan yang namanya dengan otoritas ataupun buah roh itu ya Pak Roy ya. Ya benar. Jadi Iya. jadi selain kita penuh dengan Ruah Yahweh Elohim, teman-teman harus penuh dengan Ruah Yahweh Elohim dan juga mau dipimpin. Ini dua faktor penting. Ya, mau dipimpin tapi tidak punya kepenuhan Ruah Yahweh Elohim, ya gimana cara mimpinnya? Jadi harus step pertama adalah penuh dengan Ruah Yahweh Elohim, penuh dengan Dafar Elohim, mengenal, mengasihi, belajar, taat, dan terus berjalan, dan kemudian mau dipimpin. Ya, dan di situ ada activation-nya. Ya, misalnya speaking tongue. Ini kan saya sudah ajarkan dari Dafar Elohim dan juga seperti VR, virtual reality. Saya bisa lihat kembali bagaimana itu disediakan Bapak Yahweh ya buat memperkaya kehidupan kita. Ya, banyak hal seperti itu. Ya, terima kasih Bu Adi. Ya, haleluya. Pak Slamet. Ya, saya hanya ingin menambahkan Pak. Jadi ingat waktu kemarin ada di grup itu kan di share ulang, ada kejadian beberapa waktu yang lalu itu nama Yahweh ada di tembok ratapan ya. Itu saja kan harusnya kita berpikir bahwa nama Yahweh itu Yahweh minta namanya dipulihkan dan itu harus disebut. Jadi kalau mereka ada yang menyebutkan genderuwo dan sebagainya itu pikirannya gimana gitu aja. Itu aja Pak. Jadi terima kasih. Betul. Sebetulnya itu bukan di tembok ratapan, tapi itu sebelah tembok timur. Karena itu dekat di gerbang timur, bukan tembok ratapan. Tembok ratapan di sebelah satunya. Ya, itu. Jadi itu ada di gerbang timur, di temboknya di situ. Ya, terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Silakan Sister Connie. Cuman mau sharing Pak Roy. Ini berkaitan dengan yang speak in tongue. Yeah. And waktu itu Pak Roy mengajarkan untuk kita bisa membayangkan. Dan saat ini kalau saya ngerasainnya luar biasa ya. Jadi kalau misalnya saya berdoa, kalau misalnya jangankan berdoa, misalnya Shema Israel gitu. Bangun tidur, saya Shema Israel. Itu rasanya kok kayak ke atas gitu nembusnya. Terus kalau berdoa saya ngerasain gitu loh. Kayak hadirat, merasakan hadirat Ruah Yahweh Elohim. Kesini ya. Sebelum-sebelumnya belum terlalu, tapi makin kesini makin berasa gitu. Rasa jadi dan sekarang itu saya udah bisa membayangkan waktu saya misalnya saya nyanyi pujian pagi hari atau kapan saya tergerak untuk nyanyi pujian, itu rasanya kayak saya nyanyi tembus ke Samayim gitu loh Pak. Saya nyanyi kayak nyanyi yang lagu Yesus. Itu saya berasanya wow, kok seperti saya kayak naik gitu loh Pak. Saya ngerasain. Tadinya kan saya, nah itu mungkin udah mau deket rapture, memang udah. Jadi yang seperti saya beberapa hari kemarin kan memang saya rajin jalan pagi memang. Jadi 6:30, pokoknya bangun dari jam 5, ya saya doa dulu, habis itu saya jalan pagi. Itu tuh sambil jalan pagi saya begini, Shema Israel, Yahweh Elohim, itu kayak, wow di jalan saya nyanyi itu, dan memang saya memberkati tempat itu. Saya memberkati Indonesia dan juga memberkati Israel. Jadi itu kayak, wah luar biasa, saya merasa kayak langsung naik gitu. Yang saya rasain kok sampai di telinga saya kok sampai ke atas ya. Perasaan saya seperti itu. Jadi ya rupanya simulasi mau rapture nih.
Iya, jadi makin ke sini speak in tongue itu makin saya rasain, saya praktekin. Kalau saya doa, saya misalnya jalan pagi, saya merasa itu nyata banget, dan saya suka banget sama puji-pujian. Kalau udah di rumah pasti saya nyanyi puji-pujian terus, itu rasanya saya makin kayak ada ruah Yahweh Elohim gitu, kayak merasakan hadiratnya gitu, seperti itu. Jadi sharing aja. Jadi memang nggak tahu kenapa ya, makin kesini makin saya makin merasakan sukacita, damai sejahtera luar biasa. Jadi nggak bisa saya nggak fokus lagi, karena semenjak saya ngambil keputusan untuk saya keluar dari grup-grup yang menurut saya nggak cocok lagi sama saya, mau grup yang grup-grup, mohon maaf gitu, grup-grup ayunan, udah saya putuskan, saya udah blokir, bukan blokir tapi saya keluar. Di situ saya makin merasa hidup saya makin fokus, makin terarah. Saya apa yang harus saya lakukan hari ini, apa udah makin fokus gitu. Jadi saya bersyukur sekali Pak Roy, jadi saya makin merasa kayak roh saya makin bangkit. Itu aja sih sharing saya. Ya, terima kasih Sister Connie. Syukur banget. Ya, terima kasih. Ya, suatu kesaksian pribadi yang menguatkan kita semua. Ya, Pak Slamet. Ya Pak, ini mau tanya tadi Bu Boni, jadi ingat saya untuk sama Israel itu peraturan untuk waktu bicara sama Israel, yang berdoa untuk sama Israel itu kan tangannya menutup runduk itu Pak ya. Itu mulai dari kapan? Ini maaf saya belum begitu tahu, jadi tolong jelaskan. Jadi itu mulai kapan di peraturan, atau mulai Musa itu, atau mulai kapan Pak dimulainya? Kemudian kalau tidak pakai merunduk, pakai tangan itu apa nanti akibatnya? Ya, terima kasih Pak Slamet. Mengenai masanya saya tidak terlalu paham kapan. Tetapi apakah boleh tidak dengan tangan yang di kepala? Saya bilang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kita ada di dalam Yeshua. Dan Yeshua ada di dalam kita. Ya. Apakah ada makna kalau kita naruh tangan di kepala? Memang ada. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak juga membuang. Ya. Tidak membuang. Jadi karena kita juga... Jadi tidak dipastikan harus itu tidak. Iya. Ya. Kita tidak membuang. Kita pun juga tidak meremehkan, gitu, ataupun kita tidak juga menganut sebagai ritual. Ya, jangan sampai perjalanan. Betul, Pak. Sebenarnya Pak Roy, teman, kan pasti dari awal ya. Kemudian mereka lihat waktu doa gini, kan jadi dejek. Oh itu grupmu tuh, takut, tuh menghadap kepada Tuhanmu, ditutupi mukanya. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin menanyakan kalian untuk penghormatan kan kepada Bapak Yahweh. Aku gini Pak, kalau Sema itu pas nama Bapak itu Bapak Yahweh langsung nunduk begini, biasanya kan begini. Begitu nama Bapak makin nunduk gitu. Kalau menurut saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Ya memang tidak ada satu hal yang baku di situ. Ya. Nah, itu. Ya. Ini bukan masalah takut ketemu Elohim Bapak Yahweh atau tidak. Lawang ruah Yahweh Elohim di dalam kita gimana takutnya? Lawang Yesus akan bilang, dia akan tinggal di dalam kamu untuk selamanya. Ruah Yahweh Elohim itu ada dalam kita lah. Kok kita takut gimana? Ya kan? Jadi ini bukan soal takut tidak takut. Itu ekspresi tubuh kita untuk menghargai. Bisa lihat? Ya. Jadi dalam hal ini nggak ada sangkut pautnya dengan soal takut atau tidak. Itu ekspresi. Ya kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Pak Jokowi ada di depan saudara gitu, kira-kira saudara modelnya bagaimana? Tangannya gini.
Gitu ya. Mau berani gitu? Nanti disenggol pas pampresnya nanti nyenggol. Atau kalau saudara apa? Begini. Kalau begini nanti dianggap menyembah. Padahal di sini kan suatu penghormatan. Ya kan? Itu ekspresi aja, Pak. Ekspresi. Iya dong. Kadang mereka itu ngomong nggak dipikir gitu loh, saya bilang. Nggak masuk akal, nggak dipikir. Itu karena udah ditunggangi tuh Pak, ditunggangi si Hilal bin Sakar itu. Yang saya share Ayunan, itu ayunan. memang mau nerima sampai sekarang. Orang saya pakai nama ini dapat mujizat kok, itu aja pedoman mereka orang ini. Ya maklum lah. Ya mereka ya anggaplah belum dapat pembukaan, ya silahkan lah. Amin. Pribadi masing-masing. Kita tinggal tunggu aja kok detik-detiknya. Tinggal mau bersorak Mazmur 126 Iya. Jadi gini Pak, yang lainnya. waktu mereka menggali sumur itu mereka cuma dapat batu-batunya, jadi nggak dapat mata airnya. Jadi cuma sampai ini. Ya, ini ada sedikit Kalau pertanyaan kita dari Eva nih ya. Shalom, ada banyak orang yang jadi martir terbunuh karena memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Mereka semua nggak selalu pakai nama Yeshua. Apa ini benar? Kalau saya bilang tergantung saat dia dapat pembukaan firman atau tidak. Kalau belum, memang itu yang menjadi bagiannya. Tetapi kalau sudah dan dia tidak pakai, berarti itu adalah kesalahan. Ya, jadi tergantung. Saya nggak bisa jawab spesifik karena setiap orang beda-beda, dan apalagi sekarang sudah teknologinya sudah sangat luar biasa. Setiap orang pasti dengar nama Yahweh dan Yeshua. Saat mereka tidak pakai, sudah, yaitu tadi, ya kan, bagiannya, yaitu keluar dari rencana Bapak Yahweh. Ya, kalau sudah keluar, ya di mana? Ya di kaplingan, ya kaplingan atau nomor berapa? Yang panasnya nggak luar biasa, yang panasnya luar biasa. Ya, haleluya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri dan besok kita akan ketemu di dalam pembahasan Sangkakala yang kelima. Saya akan fokus di 5 dulu. Ini cukup menarik, ya, cukup menarik, cukup ngeri-ngeri sedep, ya. Ada yang mau ngalami Sangkakala kelima? Rapture Pak, rapture dulu. Saya cuma tanya loh ya, bukan menjebak. Ya, menjebak Pak. Bukan jebakan Batman ya Pak. Ya, saudara bisa baca terlebih dahulu kalau malam hari ini saudara ada waktu, siang hari di Indonesia, itu ada di Wahyu Fatsal yang ke-9. Ya, Wahyu 9. Sangkakala yang kelima. Kita coba lihat apa yang terjadi di dalamnya dan kita akan mendapatkan blessing, ya. Dalam arti kita hanya pengertian saja, jangan ikut masuk mengalami. Ya, seremnya luar biasa saya bilang. Baik. Puji Bapak Yahweh, terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung, yang baru masuk pertama kali, salam kenal semua, dan juga teman-teman yang ada di live chat. Ya, terima kasih telah mengikuti, dan teman-teman yang mengikuti nanti setelah live ini berjalan, ya. Supaya saudara masuk di dalam rencana Bapak Yahweh, ya, yang luar biasa melalui keselamatannya yang ajaib. Ayo kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach kami ucap syukur Kau telah pimpin di dalam ruang tanya jawab ini, menyertai memberkati supaya terus kami ada di dalam anugerah keselamatan-Mu, masuk di dalam rapture yang luar biasa. Terus hidup kami dibersihkan, diperkokoh, diarahkan sesuai dengan isi hati. Kami ucap syukur memberkati teman-teman yang telah bergabung baik secara live streaming dan juga melalui live chat, dan juga yang akan mendengar kebenaran Dafar Elohim ini, supaya keselamatan, rencana keselamatan
Di dalam Yeshua HaMashiach yang mengarah kepada rapture boleh menjadi bagian kami semua. Mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Amin. Pak yang berkati. Sampai ketemu. Pak Yewe berkati. Shalom, shalom. Pak Yewe berkati. Shalom teman-teman semua. Shalom. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu. Ya, selamat Bu Esther, selamat semua.